Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Gunawan, SPDI. Sekarang saya menjadi calon guru penggerak angkatan 11. Dan pada video kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan aksi nyata, diseminasi aksi nyata pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Mari kita saksikan kegiatannya. Wassalamualaikum. Selamat siang semuanya. Yang pertama-tama saya hormati kepada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Di sini saya sebagai moderator membawakan seminar mengenai budaya positif di SLB Pembina Aceh Tamiang. Nah, selanjutnya kata sambutan kepala sekolah yang akan diwakilkan oleh Bapak kita Pak Bayu Eva Susanto. Dengan Pak Eva Bayu Susanto, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Di hari yang berbahagia ini, kita semua bisa hadir berkumpul dalam rangka menghadiri sebuah acara seminar yang bertemakan diseminasi budaya positif di SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang. Selanjutnya, selawat serta salam marilah kita mohonkan kepada Allah. Semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Takzim dan penghormatan kami kepada Pak Budi Gunawan, calon guru penggerak di SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang. Kemudian takzim penghormatan kami kepada Bapak Ibu guru, hadirin wal hadirat yang berhadir pada acara seminar kali ini. Sebelumnya, izinkan saya mewakili Bapak Kepala Sekolah pada kata sambutan di hari yang berbahagia ini. Seyogyanya beliau hadir bersama kita, namun karena berbarengan kegiatan Pekan Budaya Melayu, beliau belum bisa berhadir bersama-sama di tengah kita. Namun itu semua tentu tidak mengurangi hikmat pada acara kita kali ini. Kemudian saya melihat tema budaya positif yang akan diangkat pada seminar kali ini sangat menarik ya dan relevan. Tentu kita berharap nantinya apa-apa yang disampaikan oleh Bapak Budi Gunawan selaku calon guru penggerak bisa kita gali semua mendalam sehingga nantinya kita bisa mendapatkan pembelajaran yang positif. Karena di era tantangan zaman yang penuh tantangan seperti saat ini, budaya positif ini sangat diperlukan guna bisa menciptakan lingkungan yang kondusif dan menyenangkan bagi anak-anak nantinya. Dan saya berharap kepada kita semua nantinya peserta seminar, kita ambil informasi-informasi terbaik, kemudian nanti sebisa mungkin bisa kita implementasikan kepada warga sekolah, terutama siswa-siswi kita nantinya, sehingga kita berharap mereka nantinya bisa mandiri dan tetap berakhlak mulia. Mungkin itu saja kata-kata
pengantar atau sambutan dari saya dalam hal ini mewakili kepala sekolah. Mohon maaf mungkin ada penyampaian yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Eva Susanto. Selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif yang disampaikan kepada Bapak Budi Gunawan. Kepada Bapak Budi Gunawan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SLB Pembina Aceh Tamiang, yang mana diwakili oleh wakil beliau yaitu Bapak Eva Susanto. Kemudian yang saya hormati seluruh jajaran Dewan Guru di SLB Pembina Aceh Tamiang. Dan pada pagi hari ini saya akan mencoba untuk melakukan sebuah kegiatan yaitu tentang diseminasi tentang budaya positif di SLB Pembina Aceh Tamiang. Supaya kita tidak kelihatannya ini langsung saja ya kita dalam materi ini. Ya, materinya nanti akan dalam materi ini yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian keyakinan kelas di modul selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian tentang restitusi, 5 positif kontrol. Selanjutnya tentang segitiga restitusi. Ini adalah materi yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Namun sebelum acara ini kita mulai, sebelum saya menjelaskan sebuah materi-materi ini, saya kalau kayak gini kayaknya agak kaku ya, nggak enak ya. Biasanya langsung berdiri bergerak, gitu, ya kan? Boleh saya beda? Oh, boleh Pak. Jadi saya mungkin berdiri aja ya. Oke. Dalam berbicara tentang budaya positif, ya kan? Kadang-kadang kita ini akan susah melakukan sebuah perubahan, itu susah, ya kan? Jadi coba ambil secari kertas. Secari kertas ini kan kebetulan ada pasang-pasangan nih. Ada pasang-pasangannya. Coba ada secari kertas, ambil atau apa yang Bapak Ibu pegang, satu aja, satu gini, satu memegang kertas atau pulpen, ya. Yang satu coba Ibu lakukan berusaha untuk membuka genggaman tangan kawannya, ya. Ya coba, kita ini ada permainan sedikit sebelum nanti ngantuk ya kan. Nah, coba. Yang satu berusaha menggenggam sesuatu yang dipegang, dan yang satu coba rekan yang satunya coba berusaha membukakan genggaman tangan kawannya. Oke, dilanjut lagi. Nah, tadi tentang bagaimana sudah berusaha untuk menggenggam tangannya untuk dilepaskan. Apa gimana rasanya? Kira-kira bisa nggak kawan? Yang satu mencoba merayu bagaimana caranya membuka kepala tangan kawannya. Jadi terkadang kita sulit, ya kan? Terkadang kita sulit. Oke, sekarang udah dibuka aja. Jadi terkadang kita sulit untuk melakukan, itulah artinya apa? Melakukan sebuah perubahan yang sudah terbiasa, ya, yang kita mempunyai keinginan, kita sudah terbiasa nih, itu sudah melekat dalam hati kita, ya kan? Ketika kita mau melakukan perubahan dengan temannya atau dengan orang lain, itu biasanya apa? Butuh teknik bagaimana cara kita melakukan perubahannya. Karena kita tidak mau orang yang mau kita ajak berubah ini biasanya akan selalu melakukan apa? Penolakan.
ya kan? Penolakan. Begitu juga di sekolah kita. Di sekolah kita ini ingin melakukan sebuah perubahan dengan budaya yang sudah ada, ya, kepada budaya yang akan baru kita lakukan perubahan, itu biasanya sulit. Ya. Jadi makanya di sini perlu ada yang namanya sebuah pembahasan, yaitu tentang kita bagaimana nanti menciptakan sebuah perubahan ini di dalam sekolah kita. Pertama dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Oke, materi pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Di sini perubahan paradigma teori kontrol. Ya. Ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Maksudnya apa? Maksudnya, ya, jadi ilusi guru mengontrol muridnya, ya, itu bagaimana? Bagaimana kita itu kan apa namanya? Cara kita, ya kan? Bagaimana ilusi itu apa? Ilusi. Hah? Gambaran. Bagaimana kita itu seorang guru mengontrol muridnya. Jadi bagaimana guru kita harus seorang guru itu memang harus betul-betul memahami bagaimana dia itu murid nurut dengan kita. Kan harapannya gitu. Lah, ketika guru tidak seorang murid, seorang siswa menentang dengan gurunya, maka kita apa yang kita lakukan? Akan emosi dan sebagainya. Maka bagaimana cara kita itu melakukan melakukan kontrol terhadap murid ini supaya murid itu bisa tertarik dengan kita. Nah, itu ya ilusinya. Kemudian kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini biasanya sering terjadi nih, sering terjadi di lingkungan kita. Ya. Ini sebetulnya kalau kita selalu membuat orang selalu merasa bersalah, itu dia masuk ke dalam kategori posisi kontrol, positif negatif, ya nggak baik. Sikit-sikit, jangan gitulah, nanti kalau kamu berbuat seperti itu, ya nanti ibu dimarahin kepala sekolah, nanti saya dimarahin ini. Nah, ini sehingga apa? Sehingga si anak ini ketika kita tegur, dia itu merasa bersalah, ya. Merasa bersalah dengan apa yang dia perbuat. Kenapa? Karena dia merasa bersalah, gurunya nanti dimarahin orang lain, atau gurunya dimarahin kepala sekolah. Nah, jadi ini akhirnya apa? Akhirnya menciptakan seorang anak itu apa? Tidak percaya diri. Itu nggak baik. Ya. Jadi minder dia, nanti ibu itu salah, nanti ibu itu dimarahin kepala sekolah, kan berarti anak merasa bersalah. Jadi akan keterbiasaan anak ini merasa berbuat sesuatu itu takut nanti menyakitkan seorang guru dan sebagainya. Ini tidak baik. Jadi jangan kita ajarkan anak didik kita itu selalu merasa dirinya itu bersalah, sehingga dia akan menimbulkan kepercayaan diri dia. Ya. Kemudian ilusi bahwa manusia penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini biasanya terjadi di lingkungan kita juga ya. Orang dewasa itu yang paling benar. Ya. Kalau umpamanya kita mungkin mempunyai pendapat kita itu ketika kita sampaikan kepada orang yang lebih dewasa, pasti kamu tuh tahu apa? Nah, ya kan gitu. Nah, ini yang nggak baik ya. Jadi ini masuk dalam paradigma tentang teori kontrol ya. Selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol ya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol ya? Stimulus respon ya. Kalau di sini kita mencoba mengubah apa agar berpandangan semua dengan kita. Ya. Tetapi kalau dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Ya.
Ini teori kontrol berbeda dengan stimulus respon. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kalau dalam stimulus respon. Ya. Jadi kalau orang berbuat salah, kalau orang berperilaku buruk, itu berarti berbuat kesalahan. Namun di dalam sebuah teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kenapa orang itu berbuat? Masih ada tujuannya. Ya. Nah, itu dalam teori kontrol. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu dalam teori stimulus respon. Ya. Kemudian kalau dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tidak ada orang lain yang bisa mengontrol, kita tuh nggak bisa dikontrol oleh orang lain kecuali. Jadi tadi sampai mana? Saya mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Nah, tapi dalam teori kontrol, ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya, kecuali orang itu tersebut yang bisa mengontrol dirinya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, biasanya kalau kita gagal itu kan kemana didik, kadang-kadang kan gitu ya. Ketika kita rayu pertama sekali, dua kali nggak bisa, kita paksa ya. Nah, jangan duduk di situ, karena diem. Ya. Nah, apalagi kita mengajar di sekolah luar biasa. Itu harus betul-betul apa? Sabar. Ya, kan gitu sih. Jadi ketika anak dipanggil nggak dengar, rupanya dia tunarungu, ya kan? Ya, jadi itu ya. Ketika anak kita beri nasihat tidak bisa, maka muncul yang namanya pemaksaan. Ini dalam stimulus respon. Ya. Tetapi kalau di dalam teori kontrol, ya, kolaborasi dan dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya apa? Ketika kita mengatasi anak, ya, dengan langkah ini anak tidak bisa. Kita selalu melakukan sebuah pilihan-pilihan baru untuk melakukan pendekatan kepada anak tersebut sehingga anak itu bisa apa? Bisa menurut dengan apa yang kita inginkan. Itu harus kita kasih stimulus dulu, apa? Kita melakukan sebuah konsensus ya, pilihan-pilihannya. Bagaimana caranya? Baik itu dengan merayunya, mengajaknya, mengalihkan pandangannya supaya dia bisa apa? Bisa tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian model berpikir menang kalah. Itu kalau stimulus respon. Tapi kalau dalam teori kontrol, modelnya itu berpikir menang atau menang. Jadi tidak ada yang dikalahkan. Ya. Kan biasanya kan kita ego nih. Ketika kita ego itulah ya. Kemudian di sini ada tentang disiplin positif. Ya. Nah, tentang disiplin positif, teori kontrol, teori pilihan menurut Dr. William Glasser ya. Mungkin rekan-rekan semua sudah pernah membahas tentang teori ini. Ya. Kemudian dalam teori ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, itu dalam teori ini. Makna disiplin, ya. Makna disiplinnya apa? Di sini presentasinya kok kecil kali, mata saya kurang kelihatan. Diperbesar di bawah. Tunjuk. Ini ya. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Paham maksudnya? Makna disiplinnya. Nah. Kemudian, ya, semua perilaku memiliki tujuan.
semua perilaku itu memiliki tujuan untuk turunannya, teori motivasi, ya. Jadi secara teori motivasi, semua orang itu untuk menghindari hukuman. Ya. Secara kepribadian kita, ya, secara teori motivasi diri, ya, untuk menghindari hukuman. Jadi semua orang itu pasti menghindari hukuman. Ada yang mau dihukum di sini? Tidak ada. Gitu sih. Itu secara teori motivasinya. Untuk kemudian untuk mendapatkan imbalan secara naluri, kita berbuat sesuatu pasti akan berharap imbalan. Ini secara metode motivasi. Selanjutnya untuk menghargai diri sendiri. Itu bagaimana kita ini adalah teori motivasi, ya, teori motivasi kita. Maksudnya teori motivasi itu kan, seperti itu. Jadi pertama untuk menghindari hukuman, selanjutnya untuk mendapat imbalan, kemudian untuk menghargai diri sendiri. Ini yang selalu akan memotivasi kita dalam hidup, kan seperti itu. Kemudian model berpikir menang atau kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini adalah tentang posisi kontrol. Ya. Posisi kontrol itu yang biasanya terjadi yaitu tentang posisi kontrol ini penghukum. Ya, nanti karakter penghukum itu seperti apa dalam posisi kontrol. Nanti kita akan saya jelaskan. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ya, posisi kontrol itu membuat rasa bersalah. Kemudian 3 itu teman, sebagai teman. Bagaimana kita itu sebagai teman. Kemudian 4 sebagai pemantau. 5 sebagai manajer. Ini seorang guru harus menguasai 5 posisi kontrol ini. Ya. Bagaimana kita mengontrol diri kita kepada anak didik itu dengan 5 posisi kontrol ini. Ya. Pertama sebagai penghukum. Kebanyakan guru yang berkarakter posisi sebagai penghukum, dia ketika anak bersalah maka dia akan selalu menghardik, menghukum. Ya. Kamu tidak mengerjakan PR, silakan kamu keluar dari kelas. Nah, kan gitu sih. Atau kamu pakai sepatu ini, nah itu dia selalu proses apa yang dia sampaikan kepada anak didik itu hanya adalah hukuman. Ya. Ketika anak bersalah dikasih hukuman, ketika anak tidak memberikan tugas hukuman. Ya. Ini adalah dampak negatif. Bahkan terkadang hukumannya itu tidak sesuai dengan dalam proses pembelajaran. Satu misal gini, Bapak Ibu sebagai guru matematika, anak terlambat, ya, yang anaknya dihukum, disuruh ngapain? Bersihkan kamar mandi. Kamu terlambat, bersihkan kamar mandi. Balance nggak dengan materi dia? Nggak ada sambung ya kan? Anak seharusnya kan kita guru matematika, ketika anak terlambat, ya udahlah nak, kamu hafalkan dulu kali-kali itu sampai sekian, itu untuk SD ya biasanya kan gitu sih ya. Sehingga apa? Ada konsekuensi yang dia dapatkan juga ketika dia itu melakukan tugas hukuman, tetapi dia ada yang dia manfaatkan. Nah, kalau oke, tadi tentang penghukum ya, kemudian membuat. Jadi guru itu ketika dia sebagai penghukum, ya, dia selalu menghukum anak didiknya. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah, itu sering sekali guru selalu menciptakan anak itu supaya merasa bersalah terhadap diri, terhadap apa yang dia buat. Nah, satu misal gini contohnya, nah ya, kamu itu nggak kasihan sama orang tuamu, ya kan gitu sih. Nah, kamu di sini disekolahkan, nah, tapi kamu di sini main terus, nggak bisa dikasih tahu, nggak kasihan kamu sama orang tuamu. Anak akan merasa tertimbul rasa bersalah apa yang telah dia perbuat. Itu kita. Posisi kontrol 2 ini itu masuk dalam kategori posisi kontrol negatif, ya. Tidak baik untuk disampaikan kepada anak didik. Karena apa? Pertama, anak selalu merasa minder. Ya.
Nah, tetapi ya ada posisi kontrol yang baik ya, yang positif, yaitu tentang teman. Ya. Jadi seorang guru itu harus menciptakan dirinya itu sebagai teman murid, ya, teman siswa kita, teman anak didik kita. Ya. Sehingga apa? Kalau bisa anak didik itu curhat sama kita ketika ada permasalahan. Ya. Ketika ada yang tidak tahu, dia merasa, Bu, saya nggak tahu, dengan nyaman dia dengan gurunya. Ya. Jangan beranggapan anak itu diam tetapi karena takut sama gurunya. Gurunya masuk, saya yakin Bapak Ibu yang sekarang di sini mungkin pernah ya menghadapi guru yang killer ya, kalau bahasanya dulu ya kan. Baru masuk, ya kan, belum kerjaan PR, sibuk dia, takut sama gurunya. Ya. Tetapi kalau kita sudah menjadi guru, jadikanlah mereka itu teman kita. Ya. Kita memberikan motivasi kepada mereka. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian sebagai pemantau, biasanya di dalam kurikulum Merdeka ini itu sebetulnya lebih nyaman guru itu sebagai pemantau. Ya. Guru itu sebagai pemantau anak didik kita, bagaimana apa yang kita kerjakan. Jadi guru itu jangan dalam teori mengajar pun sebetulnya nggak baik, dia itu mulai dari jam masuk sampai jam pulang ngoceh terus gurunya, ya kan? Tahu materinya disampaikan, anak-anak mulai baca, terus dia menjelaskan cerita, anak muridnya dengerin aja, lama-lama ngantuk gini, ketiduran kan? Kamu jangan tidur, gini kan anak muridnya ngantuk, ya kan? Dimarahin, jadi suruh dengerin gurunya cerita, terus itu namanya metode ceramah, ya? Itu biasanya dilakukan guru agama itu, metode ceramah, ya kan? Mulai pagi sampai mulai masuk sampai mau jam dia pulang ceramah terus. Padahal jadi guru itu enak. Kalau dalam metode sekarang dia hanya memantau anak didik kita. Nah, cari materi ini, ya kan? Ini materinya, ini bahannya. Ayo kita diskusi bersama-sama. Buat kelompok anak didik yang diskusi, kita hanya melihat duduk manis-manis. Bukan, tapi gurunya jangan main HP juga. Anak didik yang disuruh main diskusi, ya kan? Gurunya main TikTokan. Nah, salah juga, ya. Tetapi pantau terus perkembangan anak sejauh mana. Ya, itu dalam teori posisi kontrol yang sebagai guru, sebagai pemantau. Masuk kelas autis, Pak. Ya. Masuk kelas autis. Nah, itu berbeda nanti bahasa kelas autis ya. Kemudian ada manajer, ya, guru sebagai manajer. Ya, guru sebagai manajer artinya apa? Dia melakukan sebuah pendampingan, ya, sebagai penengah, sebagai penyajuk, penyaman, dan sebagai penghubung. Jadi bagaimana dia itu bisa memanage antara siswa dengan murid ketika dia murid melakukan bersalah. Bagaimana kita itu menjadi penengah antara guru yang bermasalah dengan kawannya yang bermasalah, kan itu sih, antara kedua belah pihak. Ini bagaimana kita memanage sehingga mereka itu bisa kembali berteman, atau guru yang sudah emosional kita bisa menengahinya. Nah, inilah guru sebagai manajer, ya. Nah, dalam permasalahan-permasalahan itu, ya, maka kita membutuhkan yang namanya segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu, ya, menstabilkan pertama seorang guru ketika menghadapi suatu permasalahan itu harus mampu menstabilkan identitas. Artinya apa? Identitas itu harus kita stabilkan dulu. Jangan langsung datang anak lagi bermasalah, langsung kita emosi, kita marah-marahin. Ya. Tetapi kita alihkan dulu pembahasannya. Nah, kenapa kamu bermasalah? Kenapa kamu terlambat? Ya. Kan dia akan menyampaikan dulu, ya. Menyampaikan emosional dia, permasalahan dia. Sehingga apa? Dia mau menyadari permasalahannya jangan dari kita, tetapi dari anak tersebut yang harus menyadari kesalahan dia. Itulah, saya yakin kalau orang biasanya yang sudah mempelajari ilmu psikologi itu kan harus seperti itu, ya kan? Nah, jadi dalam psikologi pendidikan itu seperti itu. Bagaimana kita itu anak itu kita bangkitkan untuk menyadari dirinya dulu.
kesalahannya di mana. Dia yang mengakui. Nah, ketika anak sudah mengakui kesalahannya, ya, maka kita baru melakukan yang namanya validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu tadi apa? Ya, jadi nanti jadi ada kebutuhan dia. Kenapa anak ini melakukan ini? Ya. Jadi dalam validasi kebutuhan di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Pertama, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan dan kebebasan. Jadi segala sesuatu anak itu bermasalah itu karena ingin memenuhi kebutuhan dia sebagai kodrat manusia. Oke. Kalau nextnya gimana nih biasanya? Ditekan. Oke. Nah di sini, apakah makna disiplin? Ya. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin ya, disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau kita capai satu tujuan mulia. Ya. Jadi sebetulnya kata-kata disiplin ini kita sudah salah arti. Ya. Disiplin itu berarti harus apa? Dengan masalah tata tertib, peraturan dan sebagainya. Padahal disiplin itu kalau dari arti dasarnya itu adalah belajar. Bagaimana belajar menghargai diri sendiri, bagaimana menghargai waktu. Dia belajar. Nah, itulah kata-kata disiplin ya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal sifatnya positif, manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi yang dimaksud nilai universal, nilai-nilai kebajikan universal sebagai apa? Bagaimana? Jadi nilai-nilai universal itu artinya apa? Nilai kebajikan seluruh dunia itu mengatakan itu baik. Nah, seperti itu. Karena apa? Kalau kita umpamanya ada budaya, nah ini budaya ya. Kalau dari budaya kadang-kadang gini. Ketika budaya kita di sini dengan budaya kita di Amerika, itu kadang-kadang ada yang berbeda. Tetapi di dalam universal itu kebaikan itu sama. Memukul orang lain itu sama-sama tidak baik. Kan gitu sih ya. Menyakiti orang lain itu sama-sama tidak baik. Nah, itu nilai-nilai kebajikan universal. Tapi kalau di sana kadang-kadang ada orang lewat, orang sana cuma jalan biasa. Kalau kita, karena budaya kita jalan biasa aja di depan orang yang lagi duduk, pasti akan diprotes tuh. Iya, Pak. Anak nggak punya sopan santun. Nah, dia harus tunggu lewat. Itu, nah berarti ada itu nilai universal di daerah kita, ya kan? Istilahnya tidak. Jadi kalau nilai universal itu seluruhnya itu menyatakan itu baik. Ya. Selanjutnya. Ya. Teori motivasi perilaku manusia. Ya. Motivasi eksternal, ya, motivasi eksternal. Jadi apa yang untuk menghindari tindakan ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Ya. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini adalah teori motivasi secara motivasi eksternal. Ya. Tapi ada motivasi internal ya. Internal itu
untuk menghargai diri sendiri, ya, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini berarti motivasi dari diri sendiri. Jadi motivasi itu ada eksternal dan ada internal. Nah, ini menurut kakek kita, ya, atau bapak pendidikan kita, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, itu merdeka. Kadang-kadang kan kita mau bebas tuh, nggak ada yang ngatur. Itu berarti bukan merdeka gitu loh. Tetapi ya juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, ini kembali kepada masalah restitusi. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, ini restitusi. Nah, tadi yang saya sampaikan tadi, ketika anak melakukan salah, ya, kita harus melakukan tindakan restitusi. Ya. Restitusi itu tadi apa artinya? Memperbaiki kesalahan mereka. Kita gali dari diri dia sendiri, bukan kita yang mengatakan, oh kamu tuh berbuat salah ini. Nah, kita coba pancing, apa kesalahan Muna? Nah, sudah menyadari kesalahan dia, apa yang harus dia lakukan atas kesalahan yang telah dia perbuat? Itu menyadari. Nah, kalau dia sudah mengakui kesalahannya dan sebagainya, jangan kasih hukuman, ya, jangan kasih hukuman. Dia sendiri yang akan memperbaiki kesalahan dia. Komitmennya apa? Ketika dia sudah mengakui kesalahannya. Nah, seperti itu. Jangan, oh kamu sudah melanggar ini, berarti kamu harus melakukan cuci piring. Jangan, itu salah, ya kan? Dan ini bisa kita gunakan bukan hanya saja kepada siswa, tetapi kepada keluarga kita di rumah, ya, kepada anak didik kita, kepada anak-anak kita, ya kan? Nah, sudah berumah tangga belum kan? Nanti, ya nanti. Amin. Oke. 9 ciri-ciri restitusi, ya, bukan untuk bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar diri dari kesalahan. Itu restitusi. Jadi ketika anak bersalah, bukan untuk menebus kesalahan dia, tetapi dia harus kita arahkan untuk belajar dari kesalahan yang sudah dia lakukan, perbuat. Kemudian memperbaiki hubungan. Jadi apa yang umpamanya dia ada kesalahan dengan siapa nih? Dengan gurunya. Dia akan mencoba meminta maaf dan mencoba memperbaiki kembali hubungan yang sudah dia dengan komitmen dia. Dia bertengkar dengan temannya, ya. Kita bangun dia bagaimana dia itu menjalin hubungan lagi dengan temannya yang lebih baik, seperti itu. Terus tawaran bukan paksaan. Ayo kamu minta maaf sama dia, itu namanya paksaan. Jadi kalau dalam restitusi itu kita bangkitkan dulu dia, ya, kita arahkan bagaimana kalau kamu berbuat salah, bagaimana nak. Nah, kalau kamu berbuat salah, bagaimana? Kalau kamu itu berbuat yang tidak baik, bagaimana? Nah, itu namanya bagaimana? Itu ada tawaran-tawaran. Lah coba kamu bayangkan kalau kamu jadi dia, bagaimana? Sehingga dia menyadari diri dia sendiri, seperti itu ya. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, menyadari diri dia. Kita arahkan dia untuk menyadari dirinya, ya. Kesalahan dia. Kenapa saya berbuat salah? Coba bayangkan dirimu sendiri, nak. Nah, untuk menyadari diri dia sendiri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Terus restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, karakter dia, kita membangun karakter dia. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Ya. Kita arahkan dia tuh bagaimana mencari solusi.
Bukan kita itu mengarah menyalahkan dia atau menghardik, tapi kita mengarahkan si anak didik kita itu mencari solusi pada diri dia sendiri, seperti itu. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia ketika dia sudah bersalah di dalam kelompok dia, ya kan, sehingga dia itu mau masuk ke dalam kelompoknya lagi. Kadang-kadang kan nggak mau kalau udah anak itu ya, udah emosi, nanti ujung-ujungnya apa? Males bu, males pak, saya berkawan sama dia. Saya nggak suka sama kawan mereka itu apa gini-gini ya. Menjelek-jelekkan kawannya. Nah, itu kita harus mengarahkan dia kita harus berbuat secara sistem restitusi, teori restitusi itu ya. Nah, kemudian keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini keyakinan kelas, ada yang paham masalah keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu sama juga dengan mengapa harus keyakinan kelas. Kadang-kadang kan kita itu kan gini, buat peraturan di dalam kelas, ya. Dilarang ribut, dilarang, itu bahasa dilarang itu menimbulkan dampak negatif, ya kan? Kenapa? Anak akan penasaran, kenapa tidak? Akhirnya coba berbuat. Maka kita mengungkapkan bahasa-bahasa yang positif, jangan muncul kata larangan, ya kan? Tetapi kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti apa? Nah, gitu. Mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Makanya berbicara dari kebutuhannya kan gitu sih. Terus, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi instrik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini kesepakatan kelas ya. Jadi dalam yang mana merupakan keyakinan kelas, mengapa ya? Jadi dalam kesepakatan kelas, kami guru dan murid saling menyayangi. Ini kesepakatan kelas. Jadi di dalam kelas itu kita membuat sebuah kesepakatan ya. Datang tepat waktu mengucapkan salam, tidak diungkapkan dilarang terlambat. Nah, kan biasanya kan kita tulis itu ya kata-kata larangan. Nah, jadi biasanya kalau kita sudah dilarang itu kepingin mencoba. Nah, jangan membuka lemari ini. Penasaran ya? Penasaran kan? Apa sih? Kenapa sih kalau dilarang buka lemari itu? Besoknya kita coba untuk berbuat membuka lemari. Nah, gitu ya. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Nah, ini motif kata-kata apa? Kata-kata keyakinan kelas ya. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Aktif dalam pembelajaran. Jadi di sini tidak dimunculkan kata-kata negatif, kata-kata larangan. Di situ dihindari dengan kata-kata larangan. Supaya apa? Supaya anak tidak ingin mencoba. Seperti itu. Ya, jadi kegiatan pendalaman keyakinan kelas KPLP-YD. Nah, nanti ini kita buat ya. Nah, terus perubahan pada model angka dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan menurunkan kualitas. Nah, penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi instrik ya. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ya. Membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan. Paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini adalah bentuk-bentuk kalau kita menggunakan sistem hukuman, cara hukuman ya. Tapi
Berbeda dengan konsekuensi. Ya. Jadi kalau bisa kita di dalam mengajar jangan menggunakan hukuman, tetapi kita menggunakan sebuah konsekuensi ya. Sesuatu harus terjadi. Ya. Itu ada konsekuensi ini akan dilakukan ketika terjadinya yang namanya kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Kalau kita itu tidak datang tepat waktu dan terlambat, berarti harus ada konsekuensi ketika kita tidak mengikutinya, kan seperti itu. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, itu konsekuensi. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Nah ini tadi tentang identitas gagal atau identitas sukses. Ya. Kalau kita menggunakan identitas gagal, ya, itu adalah hukuman. Ya, hukuman itu menunjukkan identitas gagal. Namun ketika kita menggunakan identitas sukses atau menimbulkan anak supaya disiplin, itu pertama konsekuensi itu sebetulnya masih ranah tengah-tengah ya. Tapi yang baik adalah identitas sukses itu yaitu restitusi, membuat anak itu lebih nyaman, seperti itu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu pertama kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, ya. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup. Tadi posisi kontrol sudah kita bahas. Nah, ini adalah jenis posisi kontrol yang tadi saya sampaikan, yaitu tentang identitas gagal itu yang termasuk dalam kategori identitas gagal, yaitu dia guru sebagai penghukum, terus membuat orang merasa bersalah. Selanjutnya, yang identitas berhasil atau sukses itu pertama guru sebagai teman, kemudian sebagai pemantau. Nah, identitas yang sukses saja itu sebagai manajer, ya, seperti itu. Nah, ini ada tahapan-tahapannya. Kalau namanya guru berbuat, ya, kalau ciri-cirinya yang guru penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir, itu identitas hukuman. Kemudian membuat orang merasa bersalah, yaitu dia selalu ceramah, nasehatin, kayak seperti itu ya. Kemudian sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya supaya dia itu lebih nyaman. Terus pemantau, menghitung dan mengukur, tadi sudah saya jelaskan sedikit ya. Sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Oke, ini baterainya. Oke, jadi sampai sini ada yang bertanya? Ada yang ingin bertanya? Oke, berdiri Pak, berdiri. Baik, saya ingin bertanya, jadi budaya positif ini apakah sama dilakukan dengan siswa normal dengan siswa yang tidak normal gitu Pak? Oke. Jadi kan sangat berbeda ya? Ya, jadi baik, ada lagi yang bertanya? Ada yang bertanya lagi? Oke, saya terima dulu satu ya, saya jelaskan. Jadi budaya positif ini itu bisa dilakukan baik kepada siswa yang normal ataupun siswa yang bukan siswa tidak normal, tapi abnormal ya kan. Atau untuk sekolah yang umum, ya, sekolah umum atau sekolah luar biasa seperti kita ini, itu bisa. Cuman terkadang mengenai posisi kontrol, ya, posisi kontrol itu ada yang berbeda, ya. Kadang-kadang kan kayak di sini ada kayak anak autis satu misal. Anak autis tidak bisa kita kasih pertanyaannya, apakah ada perbedaan budaya positif di sekolah yang normal atau seperti di sekolah luar biasa ini? Sebetulnya budaya positif itu sama saja ya. Cuman di situ kayak posisi kontrol tadi
ya itu ada perbedaan-perbedaan yang harus kita lakukan pendekatan kepada siswanya. Jadi caranya aja yang berbeda. Bagaimana kita kalau dengan siswa yang normal, siswa luar biasa, biasanya dia lebih pada pendekatan hati, ya kan. Anak-anak tuh kadang-kadang kalau sama kita kan ingin dimanja, disayangin seperti itu. Tapi kan nggak mungkin kalau sekolah yang umum, ya kan. Kalau mamanya anak putri, kan. Kalau mamanya anak SMP kadang-kadang kan, kalau anak luar biasa kan gitu, sama guru laki-lakinya dia kadang-kadang minta dipeluk, ya kan. Yang gurunya normal, ya kan gitu sih ya. Dia nggak merasa, kita pun ya artinya apa? Ini menunjukkan dia butuh kasih sayang. Tapi coba sama sekolah umum, wah itu baru nanti biasanya dikenal dengan pelecehan seksual, ya kan? Nah itu perbedaannya, ya. Jadi kalau di sini memang metode-metodenya harus secara personal, ya, bagaimana pendekatan diri kita kepada anak didik, apalagi anak autis ya. Kalau anak autis kita nggak bisa, lari ke sana lari kemari. Biasanya tuh kalau ada pendekatannya dia harus kita tekan dulu supaya dia itu emosinya sudah stabil, baru kita masukkan ke dalam ruangan. Nah, berarti kan kalau kita itu, wah ini anaknya gurunya melakukan tindakan kekerasan, kan seperti itu kan? Nah itu enggak. Nah, di dalam SLP luar biasa, kan itu sih. Tapi kan tidak memukul, tapi dipegang sampai anak ini nggak bergerak sama sekali, fitting bahkan ya. Nah seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk pendekatan bagaimana melakukan budaya positif pada sekolah. Yang jelas segala sesuatu pendidikan yang kita lakukan itu mengarahnya kepada peserta didik. Tujuannya untuk peserta didik, bagaimana peserta didik itu bagaimana peserta didik itu nyaman belajar di sekolah seperti apa ya. Oke, saya kira itu saja diseminasi yang dari hari ini ya yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin ada kata-kata ataupun kalimat yang menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan saya dari atas nama pribadi ya, maupun lembaga pendidikan mohon maaf apabila ada kesilapannya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Budi Gunawan yang telah menyampaikan isi dalam materinya. Maka dengan ini berakhir pula acara diseminasi budaya positif di SLB Pembinaan Aceh Tamiang. Terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dan memeriahkan acara hari ini. Kami sangat senang melihat antusias dan partisipasi dari semua pihak. Lebih dan kurang, saya dan panitia memohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.